Kan biasa ada orang curhat sama saya, Ustadz, saya mau bercerai ini. Weh, kenapa bisa ibu? Ibu sudah menikah berapa tahun? Dia bilang, Ustadz, saya sudah 20 tahun, rasanya tidak cocok. Saya lalang hatiku, bagaimana caranya 20 tahun kau bilang tidak cocok, bisa kamu tahan itu? Kalau bilang baru 1 bulan tidak cocok, ya masuk akal. Ini 20 tahun. Hah? Piram kita? Mati karen. Ada orang menikah, tentara tuh datang melapor sama komandannya. Lapor komandan. Kenapa? Izin bercerai komandan. Kenapa bisa? Sudah berapa tahun kau menikah? 10 tahun. Dia bilang 2 tahun komandan. Kenapa mau bercerai? Tidak cocok komandan. Langsung bersiap. Siap kau situ. Siap. Dijangguri, ditidup. Wah! Jatuh. Kau tahu kenapa saya pukul kamu? Tidak tahu komandan. Kamu baru 2 tahun merasa tidak cocok, minta cerai. Saya sudah 25 tahun. Tidak minta cerai. Coba, lebih masih saya komandannya rupanya. Nah, menikah memang tidak aku cocok. Ini ada tukan di sini. Pernah tahu baut? Tahu baut? Apa Iwan atau baut? Mor. Sama enggak? Sama modelnya? Sama modelnya? Tidak, tapi dia baku cocok. Iya toh, coba lihat baut. Baut makering-giring, malampe. Macare pasiotan nih bapak. Bapak. Ya, si salah sih. Mor. Coba. Beda. Tapi si cocok, si tamangan nih. Berarti rumah tangga yang bahagia bukan karena kita cocok. Bukan karena sama model. Rumah tangga bahagia itu bukan karena sama kita otak. Bukan karena sama kita punya tujuan. Tapi karena apa? Berbeda yang saling pengertian. Saya ulang. Rumah tangga yang bahagia itu bukan karena sama. Tidak mungkin kita sama. Jenis kelamin saja kita beda. Otak saja kita beda. Keluarga kita saja beda. Berarti apa sebabnya? Karena kita beda untuk saling memahami. Itu sebabnya. Baik. Beneku malolo. Jonatama SMA. Ya aku matan risikola. Matua. Bagaimana mau cocok? Satu muda, satu tua. Nanti kalau sekolah anakku saya, kan saya selisih 26 tahun sama istri saya. 26 tahun, bos. 26 tahun. Jadi nanti kalau sekolah cek, kalau dijemput sama mamanya, Nabi bilang temannya, cek, ada kakakmu jemput kok. Nabi bilang, ibu kan kakakku itu, mamaku. Sekalinya saya pergi jemput, Nabi bilang, cek, ada kakekmu jemput. Bukan kakeknya, bapakku. Kalau memiliki mau sama, tidak mungkin sama. Umur berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, nggak mungkin bisa bahagia. Lalu bagaimana bisa bahagia? Saling memahami. Saling memahami. Kita pahami kenapa istri kita suka ngomel. Kita pahami. Mateko inatendo balancana. Pasti mau. Pasti pengertian saja. Nah, maka rumusnya bukan untuk sama-sama. Rumusnya adalah saling pengertian. Pengertian apa? Pengertian untuk menjalankan kewajibannya masing-masing. Mari kita lihat apa kewajiban suami. Dengar sama bapak-bapak ini. Dengar ini Haji Agus. Masih sahabat dia tidak bawa Haji Juma. Hadir Ji. Nggak? Nah sekarang ya. Bertanyalah sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, apa kewajiban kami? Apa yang harus kami lakukan kepada istri-istri kami? Makutana sahabat tak? Sahabat Nabi tak? Rasulullah, suruh matepek na puangi. Agar kewajiban na ya ini orane lori beneta. Jadi, nah sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa sih kewajiban kami kepada istri-istri kami?
Satu, kata Nabi, berikanlah makanan kepada istrimu seperti apa yang kamu makan. Apa maknanya? Satu, berarti kita suami wajib mencari nafkah. Tidak betul seorang Islam sudah beristri, dia hanya tinggal di masjid berdoa 24 jam. Ya Allah, berikan kami rezeki. Ya Allah, mudahkan rezeki. Tidak boleh hanya tinggal di masjid berhari-hari tidak pergi cari nafkah. Tidak betul itu dalam Islam. Tidak mungkin kita berdoa, puang, pano ikasih dalek tak. Tiba-tiba turun dari masjid. Peleng kartong itu bos. Tidak mungkin. Maka kalau begitu, Nabi kalau hanya berdoa, Nabi cukup berdoa. Tapi apa Nabi berdoa saja? Tidak, Nabi berdagang. Ya, kalau cukup berdoa saja di masjid, maka Nabi tidak usah berdagang. Tapi buktinya, Nabi berdoa, Nabi berdagang. Kalau berdoa saja, Nabi tidak usah perang. Berdoa saja, ya Allah berikan kami kemenangan, hancurkan musuh-musuhmu ya Allah. Mati mereka. Tapi Nabi tidak. Selain berdoa, beliau angkat pedang, masuk ke perang. Berarti kita umat Islam sebagai suami tidak boleh menjadi suami yang malas. Makutu mabu aja. Nah, sangat nenekku udah buat apa kutu. Tidak boleh, berusaha, berikhtiar, bekerja, cari nafkah. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar menjadi suami yang pemalas. Pakai degak bangkumu, pajokai ajemu, pak jame limamu, siaga waselekna, iya kuamu mursui. Maka kita sebagai suami tidak wajib berhasil. Tidak. Tapi wajib cari nafkah. Berapa hasilnya? Biar Allah yang ukur. Maka jangan heran ada orang suami, sama tokonya, sama harganya, sama tekniknya menjual. Ada yang laku, ada yang tidak. Karena memang rezeki Allah yang ngatur. Jadi jangan pernah stres gara-gara rezeki. Allah yang ngatur. Allah cuma minta majama kodo makutu. Majama ko. Dan jangan pilih-pilih kerja. Kasih goyang saja. Hasilnya biar Allah yang tahu. Tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan itu cicak? Nyamuk. Tamarak kakal. Tidak masuk akal toh. Itu cicak kan di dinding saja. Nyamuk lutu. Di mana mau ketemu? Satu di dinding, satu terbang. Di mana mau ketemu? Tapi Allah punya kuasa. Masih ingat lagu waktu kecil? Apa lagunya? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dikatakan lagu cicak lompat ke nyamuk. Boleh nyanyi. Polo-polo itu cicak. Maka rezeki tidak usah terlalu kecewa, tidak usah stres. Allah sudah tahu. Tidak mungkin. Rezekinya Bapak Fatur tidak mungkin saya ambil. Al-Quran mengatakan tidak mungkin diambil orang. Bertukar saja tidak. Itu Allah jamin. Yaitu sangat dalek. Jangan karena ambil rezekiku Bapak Unding, enggak. Enggak mungkin. Yang ada adalah saya kasih dan Bapak Unding kasih saya. Tidak mungkin bertukar. Yang adalah saling memberi. Maka soal rezeki Allah cuma minta bekerjalah. Sarjana tapi kau tinggal saja di rumah, enggak dapat rezeki. Ustaz tapi tinggal saja di rumah, biar kau berdoa terus. Malah tentu sampai hitam. Menangis, ya Allah, mati mau ya. Dulu kak kasih. Tapi dek mak jama, tidak mungkin rezeki datang dengan ada pintunya. Apa pintunya? Bekerja. Itulah wajib kita cari nafkah. Nah, itu pertama makna daripada berikan makanan. Yang kedua kata Nabi, seperti apa yang kamu makan. Artinya apa? Jangan kau pelit sama istrimu. Ya? Jangan sampai ada suami makan enak di luar, seadanya istrinya di rumah. Itu tidak betul menurut Nabi. Suaminya selalu makan enak di warung.
coto, 2 mangkok, 5 burasa. Ada orang meninggal makan coto. Mana gara-gara coto dia meninggal? 248. Apa artinya Ustaz? 2 mangkok coto, 48 ketupat. Karena apa? Karena ketupatnya gratis. Pisena masunan sama kalada terlalu kenyang ditabrak mobil pak mati. Ya, jangan sampai suami selalu makan enak di warung, istri makan ala kadarnya di rumah. Itu tidak betul menurut Abi. Maka apa yang kita makan, begitu yang kita berikan kepada istri kita. Nah, artinya apa lagi? Yang ketiga, berarti kita laki-laki wajib memberikan dana kepada istri untuk makan. Cari nafkahnya itu. Dengan catatan, ini perlu juga ibu-ibu tahu. Dengan catatan. Apa catatannya? Maka istri kalau sudah dikasih duit, harus memberikan makanan suaminya seperti selera suami. Jangan sudah dikasih duit, duit balanca. No. Dosa juga ini perempuan. Kalau kau sudah dikasih uang belanja, maka kewajibanmu buatkan makanan suamimu seperti seleranya. Gencunrah. Mati tahu. Maka kewajiban istri adalah memberikan, menghidangkan makanan kepada suami seperti apa yang disenangi oleh suami. Tapi na'udzubillah min dzalik. Sekarang perempuan makutuh. Jago semua memasak. Apa jagonya? Indomira. Apa rana geso? Pelen sinetron Korea. Artis Korea. Pelen India. Begitu malapar suaminya apa? Cerewet tuh yoranenya. Cerewet juga ini laki-laki. Mau makan, beli itu kau makan piko Indomie mau masak. Kalau ada istri begini, jangan salah kalau suami dimasakkan sama perempuan lain. Si mau kok. Makanya, sekarang perempuan semua mau beli online. Biar Lombok beli online juga. Saya ditanya sama ibu-ibu, Ustadz, berdosakah kalau kita tidak masak? Semua kita beli saja barang jadi. Berdosa enggak? Saya bilang tergantung suami. Kalau suami merasa tersiksa kehabisan duit karena kau belanja terus, dosa. Tapi kalau dia tidak jadi masalah, tidak berdosa. Tapi dengan catatan, ketika ibu tidak bekerja rumah tangga, maka pahalanya ibu tidak ada. Karena pahala sebagai ibu rumah tangga ada pahalanya. Bekerja sebagai ibu rumah tangga ada pahalanya. Bekerja suami cari nafkah sebagai bapak rumah tangga ada pahala. Kalau ibu tidak bekerja hanya mau belanja saja, tidak mau cobek-cobek, tidak tahu paru, tidak tahu. Coba bayangkan setengah matinya ibu-ibu dulu. Coba bayangkan ibu-ibu dulu. Paru. Sekarang ibu-ibu mana ada mau paru? Akhirnya apa? Nah, kodengnya balu. Ada dijual. Betul ada dijual. Tapi karena ibu membeli, maka ibu tidak dapat pahala paru. Bukankah satu kali naik pahala, turun pahala, naik turun? Berapa pahala dia dapat? Coba, banyak pahala. Tapi karena tidak bekerja, maka tidak ada pahala. Padahal pahala ini dan ridha Allah lah yang membuat ibu bapak masuk surga. Apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Kalau orang masuk surga karena tidak ada punya dosa, maka tidak ada isinya surga. Lalu kenapa orang masuk surga? Karena ditimbang pahala antara dosa dengan kebaikannya, ternyata lebih berat kebaikannya daripada dosanya. Meskipun selisih 1%, maka dia masuk surga. Kenapa? Lebih banyak pahalanya daripada dosanya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu sudah habis, sudah matan remi Allah,
Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan lagi. Ada beberapa kewajiban suami kepada istri dan kewajiban istri kepada suami. Tapi insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan.